Sekarang jam 00.58, saatnya untuk cerita horor. Ada yang sama gak sih sama kayak gue yang lebih takut denger cerita ataupun nonton film yang setannya ini muncul pas lagi sholat? Gue ngerasa gue bisa mengalaminya juga, dan pas gue ngelakuin hal itu tuh jadi kebayang-bayang. Cerita horor kali ini berhubungan dengan hal itu, dan ini mirip-mirip lah kejadiannya sama film Makmum kalau kalian tahu. Tokoh utama dalam cerita ini kita sebut saja Rere. Jadi si Rere ini bangun tengah malam karena mau sholat tahajud. Kamar mandi lah, mau wudhu. Pas di kamar mandi sebenarnya Rere tuh udah agak merasa kayak diawasin gitu, tapi yang gak ada siapa-siapa karena semua pada tidur. Setelah wudhu langsung masuk ke kamar, pakai mukena, sholat. Pas udah Allahu Akbar, lagi baca di pertengahan, ekor matanya ini kalau kita begini kan maksudnya kita masih bisa ngelihat ya ke arah samping ekor mata kita. Dia melihat ada sesosok putih. Posisi dia sholat itu di sini, dan di ekor matanya ini ke arah pintu kamar mandi, dan dia ngelihat ada putih-putih di kamar mandi itu sedang memperhatikan dia. Karena di situ Rere jantungnya kayak duduk, makin takut, akhirnya dibatalin lah sholatnya, dan dia nengok ke arah kamar mandi, dan ternyata ada pocong di kamar mandinya yang sedang melihat ke arah dia. Langsung buka mukena, masuk ke dalam selimut, tiduran, dan nutup mukanya sambil membaca ayat kursi dong Rere. Selang beberapa detik udah agak tenang, dibukalah kan, dikiranya udah aman. Ternyata pas dibuka, si pocongnya itu ada di depan dia sambil membaca bismillah, 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 bismillah. Kak, nggak mau jadi psikolog? Halo, siapa nih? Uvu ya? Silakan duduk. Duduk di mana ya, Duduk Mbak? di pangkuan saya. Di situ ada bangku di situ. Repot bener ya. Duduk ya. Ini baru pertama kali ya ke psikolog. Coba cerita. Berat nih kayaknya dari mukanya nih. Beban negara ditanggung. Apa ada apa? Iya, jadi saya akhir-akhir ini tuh suka marah-marah, emosian, terus juga kadang suka bengong sendiri. Ya nggak jelas gitu deh. Saya juga kehilangan semangat untuk hidup. Oke, saya paham ini. Setelah mendengar keluh kesah kamu, saya hanya bisa menyarankan sholat, istighfar yang banyak ya. Jauh dari agama ini kalau begini ceritanya. Hobi marah-marah, sholat, makanya sholat ya. Setan semua di diri lu, ruqyah kalau perlu sana. Astagfirullahaladzim. Udah pulang, sholat. Saya capek tinggal di rumah, orang tua saya ngekang terus, saya nggak boleh kemana-mana. Kalau main harus pulang maghrib, saya kan mau bergaul juga. Elah, masih mending lu begitu. Dulu pas gue zaman lu ya, gue pulang sekolah langsung kudu di rumah. Ketahuan gue main, wah diseret, gue dipukul pakai rotan, kagak ada papanya malu. Dia jangan lebay deh. Heran banget, lebay banget lu mental lu. Mental tahu tau gak lu, dibejak dikit langsung hancur. Udah deh. Pulang. Heran begitu doang aja pakai ke psikolog, lemah banget mentalnya pada ya. Halo ya, silakan duduk. Siapa namanya? Nurul. Kenapa ya Nurul? Ada apa? Saya tuh habis putus, terus saya tuh frustasi banget. Baru putus. Iya, Terus, jadi saya tuh putus karena diselingkuhin. Sumpah Sumpah saya kesel banget sama coba tuh dong lihat cowok. tuh muka mantan lu bagaimana, coba lihat mukanya. Ih, amit jelek banget itu. Kok lu mau sama dia? Soalnya dia banyak duitnya ya, gimana namanya juga hidup. Terus cerita. Oh, jadi lu gerbek dia ke hotel. Iya, pas saya masuk ke kamar, mereka berdua lagi nungging. Saya tepok aja. Woi, ngapain lu nungging-nungging? Iya, amit. Terus ceweknya lu tahu siapa namanya? Putri. Emang bener-bener deh. Jauhi orang bernama Putri. Dia emang pick me, pelakor, segala macem deh. Putri emang red flag deh si Putri mah. Terus lu mau konsul gitu karena lu ngerasa depresi gitu kan, gak terima, bawaannya emosi, mau balas dendam gitu kan. Setuju gue. Lakuin, balas dendam. Gak apa-apa, udah yang penting terpuaskan emosi lu. Emang harus begitu, deh, emang wajar. Hati ya, kalau butuh bantuan calling gue aja ya, gue siap. 5 hari menuju pergantian tahun. Sebelum berakhirnya tahun 2023, gue pengen bikin top 3 skincare yang akan gue beli lagi pastinya kalau udah habis di tahun depan. Yang pertama itu adalah Essence dari COSRX yang Snail 96 Motion Power Essence. Pokoknya yang inilah. Jujur sebagai seseorang yang memiliki kulit kering dan juga bertekstur di dekat hidung ini sangat membantu sekali karena membuat kulit gue tuh jadi lembab banget dan lebih halus teksturnya. Walaupun harganya lumayan banget ya, tapi dia tuh lama banget habisnya karena dia teksturnya kan kental gitu. Jadi pakainya tuh dikit aja udah bisa ngelembapin muka, dan ini tuh bahkan udah 3 bulan lebih gue pakai, belum habis-habis juga. Kalian kalau punya muka kering terus ngerasa skincare kalian sekarang ini masih kurang lembab ya, nih cobain si ini. Next adalah serum bulu mata. Gue udah nyoba berbagai macam serum bulu mata, tapi yang paling ampuh dan ada hasilnya di gue tuh dari si Glowish. Udah 3 kali beli sebenarnya, tapi satu lagi botolnya udah gue buang. Ini yang paling nyaman di mata gue karena dia tuh nggak perih, terus dia nggak yang berminyak banget gitu. Untuk di gue sendiri, dia tuh bikin bulu mata gue lebih panjang dan juga mempercepat pertumbuhan bulu mata. Tapi yang paling kelihatan banget tuh memanjangkan bulu mata. Karena kalau kalian tahu, gue tuh suka banget lash lift. Nah, pas di bulan gue lash lift itu gue lagi pakai
pakai si Glowis. Terus si mbak lash lift ini bilang ke gue, "Kak, kok bulu matanya tambah panjang ya dari bulan kemarin, dipakein apa?" Terus gue yang kayak, oh my god, ternyata si Glowis ini berpengaruh. Karena sebenarnya gue juga nggak terlalu ngeh kalau bulu mata gue lebih panjang atau gimana, tapi gue disadari sama mbak lash lift itu. Ini juga udah mau habis, botol ketiga gue pasti akan beli lagi. Terakhir itu adalah retinol, ini dari Avoskin tonernya. Gue pakai retinol itu baru di tahun ini ya, di umur gue 21 tahun. Dan jadi kalau kalian yang udah umur 20 ke atas dan belum pernah nyobain retinol, kalian harus cobain deh, karena itu bagus banget jujur. Nah dia tuh bener-bener bikin muka gue tuh jadi kayak lembut, kayak pantat bayi, tau gak lo? Bangun pagi, kalau malamnya gue pakein dia. Biasanya gue pakai retinol ini kalau misalnya besok pagi gue tuh mau pergi dan gue tuh pengen muka gue tuh kelihatan cakep, terus nempel makeup gue dan kelihatan mulus. Nah, malamnya pakai ini. Kalau untuk skincare lainnya sebenarnya gue so-so aja sih, gue gonta-ganti terus. Cuma 3 ini tuh yang akan wajib banget gue beli lagi kalau udah habis. Next, kira-kira top 3 apa lagi ya? Makeup, lipstick, atau apa? Kalian komen di bawah ya. 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아.